Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, tema kita kali ini adalah tentang love reading. Ya, kita lihat kartunya di sini ada apa. Ingat ya teman-teman, ini hanyalah bersifat prediksi. Dan juga ini adalah energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bijak dalam mendengarkan readingan aku. Di sini aku lihat seperti kalian ingin melakukan sesuatu ya, melakukan suatu perubahan, atau ada nih manifestasi yang ingin kalian lakukan tentang sebuah tindakan ya. Apakah kamu sedang merasakan sebuah kenyamanan ya bersama seseorang saat ini? Dan di sini ada seseorang yang sayang sama kamu. Ada gambaran tentang orang baru yang ingin menawarkan perasaannya kepada kamu. Atau memang di sini tentang kenyamanan. Ada seseorang yang kamu cintai, tapi seseorang ini sudah pergi. Tapi kok kamu nyaman setelah dia pergi? Kenapa nih? Di sini ada seseorang yang ingin datang kepada kalian, seperti ingin memberikan sebuah kenyamanan. Ya, seperti kalian itu sudah dihadapkan dengan situasi ingin meninggalkan satu koneksi. Hanya saja posisinya sebenarnya kalian itu masih sayang sama dia, tapi kenapa mau meninggalkan? Ada energi defensif yang besar dalam diri kalian ya. Tentang bagaimana melakukan sebuah pencapaian dalam diri kalian, bagaimana kalian meningkatkan finansial sampai di titik yang sudah kalian targetkan. Ya, ada nilai yang sedang kalian tingkatkan. Ada kaitannya mungkin di sini dengan hubungan. Ya, hubungan yang karmic relationship, mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan di luar sana, atau kamunya yang sudah punya pasangan. Tapi yang aku lihat di sini seperti keinginan kamu adalah melepaskan koneksi ini. Ya, kayak kamu itu pengen meninggalkan koneksi ini. Sadar, dalam artian ini nggak bisa terus-terusan dalam situasi toksik. Saya harus meninggalkan koneksi ini. Ya, mulai melakukan defensif, atau salah satu sudah mulai cari-cari cara untuk terlihat ada kesalahan terus ya. Ada yang salah aja supaya ada keributan. Aku juga melihat ada keributan yang dilandaskan dari rasa cemburu. Makanya di sini kayak sudah mulai pasang pagar, kayak pasang tembok ya, udah nggak terlalu mau care lagi gitu. Itu sebabnya di sini juga ada mulai ingin melakukan suatu tindakan tentang sebuah perubahan dalam koneksi ini. Yang kamu inginkan adalah hubungan yang sehat, hubungan yang bisa dikatakan sama-sama menguntungkan ya. Tidak kamu aja yang capek berjuang sendiri, tidak kamu aja yang diperalat sendiri atau dimanfaatkan ya. Itu sebabnya kamu jadi defensif, karena kamu sadar ada yang tidak stabil dalam hubungan ini. Ada yang tidak beres.
Seseorang menyembunyikan sesuatu, dia tidak jujur sama kamu. Karena mungkin di sini kalian berhadapan dengan seseorang yang suka tebar pesona, selfish. Dia merasa dia dibutuhkan, dia merasa mungkin dia yang paling cantik, dia merasa paling cakep. Jadi dia merasa gampang mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Ya, kamu lelah dalam situasi ini. Sorry ya. Jadi sebenarnya besar perasaan cinta kamu sama dia. Ketika kamu sama dia, kamu nyaman, tapi kayak ada energi akhirnya ya udah, memang ini harus ditinggalkan. Ada hubungan yang on off, ketika kalian bersama gairahnya luar biasa. Tapi ketika kamu ditinggalkan, anxiety kamu kuat ya, atau dia yang kuat anxiety-nya. Akhirnya curiga, cemburu, lambat jawab WA, lambat jawab chattingan, sudah jadi sebuah keributan. Ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya, sudah jadi keributan. Jadi hal sepele pun jadi besar di sini. Kayak memang sudah nggak nyaman satu sama lain. Jadi kalaupun dalam situasi nyaman, ada aja keributan, ada aja yang dicari sela-selanya di sini ya. Nah, di sini kamu sudah pasang tembok, pasang pagar. Ada yang beberapa sudah terblokir, tidak bisa menemukan akses. Jadi kamu udah diblokir nih, abis-abisan, sudah pasang pagar. Ada yang mengghosting terang-terangan di sini. Padahal kamu masih cinta, masih sayang, ya. Ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Terluka, kecewa, ya, ringkih. Tinggal gimana aja cara kalian healing, cara kalian menyembuhkan luka itu. Ya, itu sebabnya aku lihat memang kayak sebesar apapun sayang kamu dan nyaman kamu itu tahu ya, harus kamu tinggalkan. Sebesar apapun nyaman dan sayang harus ditinggalkan. Kamu tahu caranya menyembuhkan luka kamu. Kamu nggak mau terus-terusan dalam situasi seperti itu. Mending aku fokus sama pencapaian aku sendiri. Cari duit banyak-banyak, mempercantik diri, memperganteng diri. Nanti kalau sudah sukses, juga semua pada datang kok cari pasangan. Bahkan itu bukan hal yang susah gitu prinsipnya. Jadi memang ada situasi yang stuck di sini. Kalian sedang dihadapkan dengan stagnasi yang nggak bisa kemana-mana. Jadi mau proses healing juga kadang-kadang masih agak sulit. Tapi yang aku lihat kalian mampu sih. Karena ada transformasi besar yang akan terjadi dalam diri kalian. Ketika tekad kalian sudah bulat, tapi kalau masih kotak-kotak, masih dadu-dadu ya jangan harap ya. Kalian masih akan di situ-situ aja. Jadi memang harus dibulatkan dulu tekadnya. Keluar dari circle itu, keluar dari lingkaran itu ya. Putuskan benang merahnya. Maka kalian akan plong dan gampang untuk melepas. Beberapa dari kalian aku lihat masih susah tidur nih malam-malam, masih suka anxiety, masih saja memikirkan sesuatu yang tidak bisa kalian lepaskan. Padahal dianya on off, ya suka-suka aja. Kedepannya aku lihat sepertinya kalian masih sedikit dihadapkan dengan situasi terbelenggu. Jadi kayak masih agak up and down hubungannya, atau bukan hubungan up and down ya, perasaan kalian tentang mau melepaskan ini. Tapi masih susah, masih tertarik karena ada sayang yang kalian rasakan, terjebak dengan situasi sulit. Kalian masih kayak merasa feeling lonely, merasa kayak masih ditinggalkan, jadi masih agak sedikit drop. Tapi aku lihat kalian berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menstabilkan lagi. Kayak kalian itu terpaksa ya, harus mau terbiasa. Jadi lama-lama memang terbiasa karena terpaksa. Jadi harus bisa tegas. Akhirnya masih ada up and down di sini. Kadang-kadang masih terbelenggu, masih merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa sendiri. Tapi dari situasi itu akhirnya kalian sadar. Akhirnya kalian bangkit. Oke, aku harus tegas nih, memutuskan hal yang terbaik dalam diri sendiri. Jadi di sini fokusnya jangan terlalu fokus untuk move on dulu, ya. Banyak orang yang salah, banyak yang salah kaprah ketika dia pingin sembuh dari luka masa lalu. Mereka hanya fokus pada move on, bukan fokus pada diri sendiri, ya. Sebenarnya harusnya kalian fokus pada diri sendiri dulu, healing dulu. Ketika sudah mantap, sudah siap, baru deh move on gitu. Jadi jangan membawa satu kisah lama untuk kisah baru.
ya. Up and down banget perasaan kalian di sini aku lihat ya, masih naik turun. Sebentar pengen tegas, sebentar melo lagi, sebentar terluka lagi. Harus bisa cari bantuan di sini. Dalam artian cari hiburan. Mungkin kalian butuh suasana baru, mungkin butuh teman buat ngobrol. Jadi kayak carilah seseorang yang bisa kalian ajak sharing di sini. Tapi teman yang bisa kalian percaya tentunya. Harus bisa keluar dari zona ini. Ya. Soalnya lagi sayang-sayang banget tiba-tiba ditinggalkan. Nah, di sini kenapa sih kalian sampai nggak mampu keluar dari situasi ini? Itu tadi, memori seseorang tadi itu yang nggak bisa kalian lepaskan. Sebenarnya bukan orangnya kadang-kadang, tapi sebuah tindakan yang dimana itu membekas banget di dalam hati kalian. Kadang-kadang itu yang tidak bisa seseorang lepaskan. Padahal nanti ketika kalian bertemu orang baru, kalian merasakan kenyamanan serupa atau katakanlah mendapatkan hal atau tindakan yang seperti dia lakukan. Ternyata kalian lebih nyaman sama orang tadi. Kalian gampang kok ngelupain orang di masa lalu. Simple memang kuncinya. Ya, jadi aku lihat kalian harus healing dulu, berbenah diri dulu. Karena situasinya masih stuck. Ya, masih nggak bergerak. Karena ini tadi ada up and down, mencoba move on tapi ketarik lagi, kangen lagi. Nah, di sini masih bersedih. Ya, kadang-kadang ada orang baru nawarin perasaan kepada kalian, kalian tidak menghiraukan itu. Nah, di sini kedepannya aku lihat kalian masih dalam situasi up and down, dalam berbenah diri. Ya, memang terlihat situasinya masih ringkih karena seseorang menyembunyikan seseorang lainnya. Seseorang mengenakan topeng, ya, terlihat lugu di depan kamu, terlihat sempurna, terlihat wah, pokoknya yang terbaik gitu. Ternyata setelah di belakang kamu terlihat semua yang dia simpan. Mungkin beberapa memang ada situasi terparty yang kuat di sini. Cuman ya mau bilang apa, kamunya juga aku lihat seperti perasaan sayangnya tuh besar. Walaupun sudah berusaha untuk lepas, berusaha untuk move on, tahu-tahu ketarik lagi. Jadi magnetnya masih kuat ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang hubungannya terkendala karena perbedaan agama atau keyakinan. Atau ada yang satu keyakinan, yang satunya taat banget tapi yang satunya tidak. Jadi kadang-kadang terjadi perdebatan antara kalian. Ya, jadi itu satu pertimbangan permasalahan dalam hubungan kalian. Oke, teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kalian, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.